Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di News Time, menemani Anda dengan berita yang aktual dan terpercaya. Dengan saya Surifa, saya akan menyampaikan berita tentang pengelolaan sumber daya air berbasis ramah lingkungan. Air merupakan senyawa penting bagi semua bentuk kehidupan di bumi ini untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Di sebagian tempat di bumi ini dapat saja kelebihan air, tetapi banyak pula wilayah kekurangan air, bahkan dilanda kekeringan bertahun-tahun. Sehingga banyak manusia menderita karena kekurangan air. Demikian juga di Indonesia. Untuk sebagian wilayah masih kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di musim kemarau. Berbagai usaha dilakukan untuk dapat mencukupi kebutuhan air bersih, baik dengan menada dan menyimpan air hujan pada berbagai wadah pada musim penghujanan, dan kemudian disaring dengan teknologi sederhana agar dapat dimanfaatkan. Ketersediaan air juga harus dikelola untuk dapat dimanfaatkan dengan efisien dan harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan dimanfaatkan secara bersama. Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik akan menyebabkan kekurangan air, monopoli pemanfaatan air, privatisasi yang dapat menyulut konflik di masyarakat. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang sumber daya air. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pengelolaan sumber daya air yang ramah lingkungan adalah upaya pemanfaatan sumber daya air yang berwawasan lingkungan, di mana pemanfaatan sumber air dilakukan dengan meminimalisir kerusakan lingkungan, sehingga sumber daya air dapat dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjut untuk keberlangsungan hidup generasi selanjutnya. Dalam upaya memberikan perlindungan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya air, perlu dilakukan berbagai langkah meliputi 1. Identifikasi potensi sumber daya alam. 2. Identifikasi kerusakan yang dapat ditimbulkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dan 3. Identifikasi kawasan konservasi dan rehabilitas. Pendayagunaan sumber daya air dimaksudkan untuk memaksimalkan tabungan air, mengurangi kebocoran air, dan mengusahakan pendistribusian air yang efektif dan efisien. Kegiatan pendayagunaan sumber daya air yang dilakukan antara lain: 1. Memisahkan pemanfaatan air dalam berbagai kelompok, misalnya untuk air baku, irigasi, dan industri. 2. Memperbaiki sarana dan prasarana jaringan irigasi dan sungai. 3. Peningkatan peran sungai dan irigasi. 4. Memasyarakatkan penghematan penggunaan air. 5. Memberi edukasi agar masyarakat dapat memanfaatkan air secukupnya. 6. Pengembangan teknologi sanitasi. Dan pemirsa, informasi tadi menutup pertemuan kita kali ini. Saya Surifa pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.